Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi di mana saja Anda berada. Kita masuk pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Gereja Katolik khususnya saudari-saudara hari ini memulai masa Prapaskah dengan penerimaan abu. Maka hari Rabu ini disebut sebagai Rabu Abu. Abu, saudari-saudara, adalah simbol bahwa betapa kecil manusia ini di hadapan Allah. Abu juga adalah simbol bahwa memang manusia diciptakan dari debu atau abu dan akan kembali menjadi debu. Masa Prapaskah ditandai dengan tobat. Maka masa Prapaskah juga kita sebut sebagai masa tobat. Oleh karena itu, saudari-saudara, saya Romagus CSR mengajak kita hari ini menimba firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18 untuk menandai masa tobat, masa Prapaskah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram murkamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Sekali lagi selamat memasuki masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu. Saudari-saudara, salah satu acara yang terkenal di kota Rio de Janeiro di Brasil itu adalah
karnaval. Di Indonesia, kita juga seringkali mengadakan atau menyelenggarakan karnaval menjelang 17 Agustus atau pada hari-hari istimewa lainnya. Dalam karnaval di Brasil, saudara-saudara, jutaan orang dari mancanegara datang untuk menyaksikan acara yang tentu saja menghabiskan banyak duit ini. Semula, saudara-saudara, karnaval itu diadakan 1 hari sebelum hari Rabu Abu atau sebelum masa puasa. Tapi karena banyak peminatnya, lalu karnaval diadakan beberapa hari sebelum Rabu Abu. Tetapi tidak boleh setelah Rabu Abu, karena sudah masuk masa Prapaskah. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa sebetulnya kata karnaval itu berasal dari bahasa Latin yang artinya selamat tinggal daging. Selamat tinggal daging. Maksudnya, saudari-saudara, adalah bahwa orang boleh makan daging sepuasnya sebelum memasuki masa puasa yang dimulai hari Rabu Abu. Maka karnaval dibuat sebelumnya, orang berpesta makan daging sepuasnya. Tapi begitu masuk Rabu Abu, orang tidak makan daging lagi sampai Paskah. Di dunia, di Indonesia, dalam liturgi gereja Katolik kita bahkan, saudari-saudara, kata dasar karne, daging, itu menjadi kata dasar untuk peristiwa inkarnasi. Artinya, sabda menjadi daging, inkarnasi. Lalu dalam sebuah perayaan karnaval, kata dasarnya juga karne. Ketika orang makan daging sepuasnya, kemudian tidak makan daging lagi karena sudah masuk puasa. Karnaval. Hanya untuk kita di Indonesia, barangkali karnaval memang ada bau-bau meriah, orang berpesta, tetapi tidak dalam arti liturgis, religius, seperti asal mula dari kata karnaval atau apalagi inkarnasi itu. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, kewajiban puasa di dalam agama Katolik, kalau kita analisa, kita evaluasi, sangat-sangat ringan. Tidak seperti puasanya saudari-saudara kita kaum muslim yang selama 40 hari kalau tidak keliru mereka sungguh-sungguh berpuasa. Bahkan kalau orang tidak melaksanakan puasa dengan benar, terancam batal puasa. Tapi dalam gereja Katolik, puasanya itu sangat-sangat ringan. Puasa dan pantang yang wajib, bayangkan, cuma 2 hari selama masa Prapaskah. Yaitu pada hari Rabu Abu, hari ini, dan hari Jumat Agung ketika Yesus wafat. Selebihnya ada puasa dan ada pantang. Puasa setiap hari, tapi pantang khususnya pada hari Jumat. Betapa sangat ringan. Segala sesuatu berjalan seperti biasa saja sebetulnya. Memang saudari-saudara, masa Prapaskah untuk kita tekanannya itu bukan pada puasanya, melainkan pertobatannya.
Karenanya masa Prapaskah diawali dengan pengurapan abu di dahi kita atau ditaburkan abu di kepala kita. Pada masa pandemi itu lebih pas, lebih cocok dengan menaburkan abu di atas kepala dan bukan dioleskan untuk menghindari sentuhan dan tentu saja protokol kesehatan. Membuat abu atau mengoleskan abu pada dahi atau kemudian mencurahkan abu di atas kepala saudari-saudara, itu adalah simbol kuat dari pertobatan. Itu yang dibuat oleh bangsa Israel. Itu yang dibuat oleh para nabi. Itu yang dibuat oleh leluhur kita di dalam kitab suci ketika mereka melakukan suatu upacara tobat karena sudah tidak setia kepada Allah. Mereka akan melumuri badan dengan abu atau katakanlah berkubang di dalam debu sebagai tanda pertobatan. Namun saudari-saudara yang diberkati Tuhan, tobat saja tidak cukup. Seperti kata Santo Agustinus bahwa doa dan tobat kita itu harus dilengkapi dengan dua hal yang lain, yaitu puasa dan amal kasih. Tadi dalam Injil kita mendengarkan 3 aktivitas utama yang dilakukan di dalam masa pertobatan, yaitu soal puasa, soal doa, dan kemudian bersedekah atau beramal kasih. Sejalan dengan itu, Santo Agustinus mengatakan bahwa doa dan tobat saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan puasa dan amal. Cuma satu penegasan yang digarisbawahi untuk kita saudari-saudara adalah bahwa 3 kegiatan utama pada masa tobat ini harus dilakukan dengan jujur, dengan tulus hati. Tidak boleh ada kemunafikan di dalamnya. Maka Yesus memberi kita semacam tanda awas. Hati-hatilah supaya kamu jangan melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Ini yang perlu menjadi awasan, tanda hati-hati untuk kita, supaya jangan melakukan doa, jangan melakukan puasa, apalagi bersedekah, amal kasih dengan motivasi yang tidak bagus, motivasi yang bengkok, karena akan jatuh ke dalam kemunafikan. Yesus mengatakan upah dari kemunafikan itu sudah didapatkan ketika orang memang melakukannya supaya dilihat orang. Tetapi saudari-saudara, mari kita ingat bahwa Tuhan itu tidak bisa ditipu dengan penampilan luar. Tuhan tidak bisa dibohongi dengan macam-macam cara kita yang sebetulnya dilakukan secara religius, tapi tujuannya sangat buruk. Tujuannya adalah demi diri sendiri, bukan demi Tuhan. Demi perbaikan, pembaharuan relasi dengan Tuhan sendiri. Maka kita sekali lagi kita perlu mengingat dan menyadari betul saudari-saudara, supaya kita melakukan apakah itu puasa, doa, dan sedekah pada masa tobat ini, masa puasa ini dengan hati yang tulus, karena mau membarui diri, karena mau bertobat, karena mau hidup baru di hadapan Tuhan, bukan supaya dilihat, apalagi dipuji oleh orang. Saudari-saudaraku, selamat memasuki masa Prapaskah, selamat berpuasa
bermati raga. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kesempatan istimewa di mana kami umat-Mu boleh mengambil waktu yang khusus untuk memperbaharui diri, untuk memperbaiki relasi antara kami dengan Engkau, antara kami dengan sesama, antara kami dengan diri kami sendiri, sebagaimana Engkau kehendaki. Semoga puasa, doa, dan amal kasih yang kami lakukan sepanjang masa Prapaskah ini, kami lakukan dengan tulus, tanpa kemunafikan, dan kami lakukan untuk membuat diri kami ini menjadi semakin layak dan pantas di hadapan-Mu. Berkati kami dan seluruh masa Prapaskah kami ini. Semoga melalui pelaksanaannya yang kami lakukan dengan hati tulus ikhlas, pada akhirnya kami boleh memetik buah-buah Prapaskah, yakni hidup baru, hidup yang bermakna, hidup yang layak dan pantas di hadapan-Mu. So, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita seluruh perjalanan masa Prapaskah kita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.